Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati serta seluruh mahasiswa, pada sore hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Alfitriadi Zurian di bawah bimbingan Bapak Dr. Suryanev. Penguji luarnya adalah Bapak Dr. Eka Vidya Putra dan penguji dalamnya adalah Ibu Dr. Arafni. Kepada Aloha selaku moderator, Ibu berikan waktu dan kesempatan untuk memimpin kegiatan seminar kita. Silakan Aloha. Baik Bu, terima kasih. Susunan acara seminar proposal tesis Alfitriadi Zurian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyapa hadirin yang telah berkesempatan hadir pada acara seminar proposal tesis atas nama Alfitriadi Zurian pada Jumat 20 November 2021. Kepada yang terhormat, Kaprodi S2 PPKN, Ibu Susi Putria Dewi SOS MSI PhD. Yang kami hormati, dosen kontributor 1, Ibu Dr. Al-Rafni MSI, kontributor 2, Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI, dosen pembimbing Bapak Dr. Suryanev MSI. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu serta waktu atas kesempatannya. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih banyak. Pada kegiatan ini akan terdapat 4 sesi yang dimulai dari sesi pertama, presentasi proposal oleh Saudara Alfitriadi Zurian. Kedua, tanya jawab dari para audien. Yang ketiga, kritik dan saran yang akan disampaikan oleh dosen kontributor 1 dan 2. Yang terakhir, penyampaian berita acara hasil seminar. Maka langsung saja kita masuk pada sesi pertama untuk presentasi proposal hari ini kepada Alfitriadi Zurian. Apakah Anda sudah siap? Baiklah, untuk waktunya 15 menit saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Susi Putria Dewi SOS MSI PhD selaku Ketua Prodi Magister PPKN, Bapak Dr. Suryanev MSI selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Al-Rafni MSI dan Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI selaku dosen kontributor, serta Bapak Ibu hadirin pada seminar proposal kali ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Alfitriadi Zurian dari Prodi Magister PPKN Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, Jumat 12 November 2021, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Pemenangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Adapun dalam presentasi saya ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Baiklah, langsung saja pada bagian pendahuluan. Apakah muncul? Dimulai dari latar belakang masalah. Tahapan paling krusial dari Pilkada Serentak 2020 yang berpotensi menjadi media penyebaran COVID-19 adalah masa kampanye. Kampanye sebagai salah satu bentuk komunikasi politik merupakan bagian penting dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Sebagai media informasi, kampanye merupakan cara bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, program, serta informasi lain untuk meyakinkan calon pemilih. Meskipun situasi pandemi COVID-19 bisa memicu situasi sulit bagi pengaturan Pilkada Serentak 2020,
Namun pilkada di tengah pandemi ini juga bisa mendorong para calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi massa. Penggunaan media sosial dapat menggantikan metode kuno komunikasi politik tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman. Media sosial dengan segala keunggulannya telah berhasil mengimbangi hegemoni media massa. Bahkan pada saat tertentu, media sosial seperti Facebook dan Instagram mampu untuk menjadi sumber informasi bagi sajian berita yang ditayangkan di televisi. Penelitian tentang media sosial yang dilakukan oleh Nuruddin pada tahun 2013 menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi konsumen media, tetapi menjadi produsen. Informasi tidak hanya disebarkan oleh wartawan, tetapi oleh masyarakat. Misalnya saja saat ini telah muncul citizen jurnalis. Lebih lanjut, Nuruddin menjelaskan bahwa banjir yang melanda Wasior pada tahun 2010 justru bisa diketahui lewat media sosial, bukan dari media mainstream. Fakta tersebut seolah mempertegas bahwa media sosial dapat membuat khalayak atau publik bisa lebih cepat dan dekat untuk mengakses informasi. Media sosial pada era digital saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi bagi para aktor politik, tapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memasarkan diri atau yang lebih diketahui sebagai political branding. Seperti pada penelitian Sandra pada tahun 2015, mengungkapkan bahwa pada tahun 2012 lalu dibandingkan dengan aktor politik lain yang ada di Indonesia, dalam melakukan political branding, Joko Widodo atau Jokowi menggunakan sosial media Twitter dan mempunyai tugas tersendiri. Lebih dilihat dari dimensi waktu di mana ia membangun political branding tersebut, yakni pada masa kampanye guna mendapatkan vote rakyat. Setelah dari political branding yang dibentuk Jokowi melalui media sosial Twitter, secara tidak langsung Twitter sebagai akun pribadi Jokowi yang dipakai secara masif selama masa kampanye Gubernur DKI Jakarta mempunyai peran dalam penyampaian pesan political branding Jokowi. Sementara itu, dalam penelitian Ansari Febrian pada tahun 2016, Anies Baswedan juga melakukan branding politik yang aktif di media sosial. Memiliki pengaruh yang cukup kuat di sekitar media sosial, beliau mempunyai keterikatan yang kuat dengan para pengikutnya. Semua media sosial dan situs webnya sudah memenuhi patokan yang disyaratkan untuk dianggap sebagai situs web kampanye yang tepat, namun dampak disebabkan oleh media sosial dan situs web tersebut susah diukur. Bermacam-macam strategi pengukuran serta otoritas pemilik akun adalah salah satu dari banyak faktor dalam memutuskan apakah pengukuran yang dipilih memberikan akurasi yang benar. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan pemanfaatan media sosial secara umum yang digunakan oleh para kandidat pilkada guna meningkatkan popularitas dalam rangka pemenangan suara. Sedangkan dalam penelitian ini, meski tidak jauh berbeda, tetapi di sini memiliki kekhasan yang lain. Penelitian ini lebih melihat pada kemasan atau isi pesan politik dalam kampanye, strategi mengemas pesan politik pada media sosial dalam kampanye, serta respon pemilih terhadap pesan politik kampanye. Salah satu daerah yang tergabung dalam Pilkada Serentak 2020 adalah Provinsi Jambi. Dalam pilkada tersebut terjaring 3 kandidat yang bertarung dalam pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Jambi tahun 2020. Yakni ada 3 pasangan. Yang pertama itu ada pasangan Dr. Andes Haji Cek Endra berpasangan dengan Hajah Ratu Munawaroh, atau yang biasa disebut pasangan Cek Ratu. Pasangan ini didukung oleh Partai PDIP dan Golkar. Untuk pasangan nomor urut 2, ada Dr. Andes Haji Fahrori Umar M.Hum berpasangan dengan Dr. Andes Haji Syafril Nursal SHMH, atau lebih dikenal dengan Fahrori Syafril. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, P3, dan Hanura. Untuk nomor urut 3, ada pasangan Dr. Haji Al-Haris S.Sos MH berpasangan dengan Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI, atau yang biasa disebut dengan pasangan Harisani. Pasangan ini diusung oleh Partai PAN, PKS, dan PKB. Media sosial menjadi ujung tombak bagi kampanye Harisani dibandingkan pasangan lainnya. Penggunaan media sosial ini dilakukan dengan membuat barisan relawan media sosial. Relawan ini melibatkan generasi milenial yang mau dengan sukarela mendukung mereka. Dengan karakteristik pemilih yang unik, serta penggunaan media sosial yang begitu masif, generasi milenial memang menyediakan banyak pemilih kritis yang bisa mengubah keadaan. Mereka memberikan dukungan kepada Harisani dengan tagline Era Baru Jambi Mantap 2024 yang dianggap sebagai antitesis petahana, yakni pasangan Fahrori Syafril. Dukungan ini diwujudkan dengan membentuk Gerakan Milenial Harisani atau yang disingkat Gema Harisani yang dibentuk pada 6 Desember 2019. Seperti
dituturkan Koordinator Daerah Gema Harisani Kota Jambi, Ahmad Rifki. Beliau mengatakan bahwa tugas kami, Gema Harisani, adalah untuk menghimpun dan mengkoordinir para relawan di media sosial agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pasangan Harisani dengan cara menyampaikan informasi yang positif dan elegan. Konsep Gema Harisani ini terhitung baru dalam strategi komunikasi politik di Provinsi Jambi. Para relawannya tidak semata berkumpul dalam kanal-kanal Gema Harisani saja, namun para relawan yang tidak terikat secara formal tersebut aktif menginformasikan tentang pasangan Harisani di komunitasnya masing-masing melalui kanal-kanal media sosial yang telah dibuat. Tujuannya, memberikan kesan positif dan mengikat komunitas-komunitas yang bersyarat tersebut agar mau berpartisipasi dan memilih Harisani. Hanya 1 bulan setelah dibentuk, anggota Gema Harisani seperti yang tercatat di Instagram @gema_alharis sudah mencapai angka 2.000 pengikut. Strategi komunikasi politik media sosial yang diterapkan oleh Harisani terbukti tidak sia-sia. Mereka berhasil memanfaatkan kekecewaan warga Provinsi Jambi terhadap kepemimpinan sebelumnya dan mengkonversinya menjadi dukungan mutlak. Penggunaan media sosial memungkinkan konversi itu berjalan dengan sukses. Di putaran pertama, Harisani berhasil memperoleh 597.518 suara atau 38,1%. Sedangkan pasangan Fahrul Syafril, yakni pasangan incumbent, memperoleh 385.312 suara atau 24,6%. Kemenangan Harisani di pemungutan suara ulang atau PSU semakin meyakinkan. Setelah mengalami pengurangan suara dari Mahkamah Konstitusi, mereka mendapatkan 11.422 suara tambahan dengan jumlah akhir 600.733 pemilih. Jauh meninggalkan Fahrul Syafril dengan 300 suara tambahan dengan jumlah akhir 381.634 pemilih. Berdasarkan data-data tersebut dan perbedaan kondisi pilkada yang diteliti oleh peneliti lain, yakni di luar masa pandemi COVID-19, yang harus memaksakan semua orang untuk membatasi aktivitas dan kontak sosial, sehingga pemanfaatan media sosial menjadi lebih masif dibandingkan pilkada sebelum-sebelumnya, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemenangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Selanjutnya, untuk fokus penelitian dan pernyataan masalah, fokus penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial dalam pemenangan Harisani pada pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jambi 2020. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah media sosial digunakan oleh pasangan Harisani, serta bagaimanakah kemasan atau isi pesan politiknya dalam kampanye Pilkada Provinsi Jambi 2020. Yang kedua, bagaimanakah strategi yang dilakukan tim pemenangan Harisani dalam mengemas pesan politik pada media sosial dalam kampanye Pilkada Provinsi Jambi 2020. Yang ketiga, bagaimanakah respon pemilih terhadap pesan politik kampanye pasangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Adapun tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tadi, yang pertama adalah untuk menganalisis media sosial yang digunakan oleh pasangan Harisani serta kemasan atau isi pesan politiknya dalam kampanye Pilkada Provinsi Jambi 2020. Yang kedua, untuk menganalisis strategi yang dilakukan tim pemenangan Harisani dalam mengemas pesan politik pada media sosial dalam kampanye Pilkada Provinsi Jambi 2020. Yang ketiga, untuk menganalisis respon pemilih terhadap pesan politik kampanye pasangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Untuk manfaat penelitian, terdapat 2 manfaat, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademisnya, hasil penelitian ini dapat digunakan rumusannya dalam kaitan dengan kontribusi akademis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tentunya dengan ilmu politik lebih spesifik dengan kampanye dan komunikasi politik. Untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk beberapa pihak yang sejalan dengan fokus kajian yang dilakukan. Seperti tim pemenang lagi ya, Alfitriadi. Partai politik serta para calon kepala daerah. Baik, langsung saja untuk metode penelitiannya. Saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dipilihnya metode penelitian ini guna memotret secara komprehensif fenomena penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Al-Haris dan Abdullah Sani pada Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020. Untuk lokasi penelitian berada di Jambi. Saya memilih lokasi ini dikarenakan fokus penelitian berada di area tersebut terhadap langsung Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020. Di mana pasangan gubernur dan wakil gubernur yang memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut menggunakan media sosial sebagai media komunikasi politik. Untuk informan penelitian,
Pemilihan informan menggunakan teknik purposif, yaitu dengan menentukan orang-orang yang punya keterkaitan langsung dengan Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020, seperti tim pemenangan pasangan Harisani. Hal ini dilakukan karena mereka merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pilkada tersebut yang secara pasti mengetahui jalannya proses komunikasi politik yang dilakukan dari awal kegiatan sampai masa pemilihan. Selain informan yang telah disebutkan tadi, untuk nantinya bisa dilakukan triangulasi data, ditambahkan informan lainnya. Di antaranya adalah para pemilih, pengamat politik setempat, serta komisioner KPUD. Untuk jenis dan sumber data, saya menggunakan 2 jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primernya bersumber melalui wawancara langsung dengan informan, di mana wawancara tersebut tentunya berhubungan dengan fokus penelitian. Untuk data sekundernya, sebagai pelengkap dan pendukung yang dimasukkan untuk melengkapi data primer, dan hasil dari penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, studi literatur, perolehan suara, serta data-data lainnya yang relevan dengan penelitian. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik, yakni wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Untuk wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Saya melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai informan menggunakan pedoman wawancara, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, yakni bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pemenangan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jambi tahun 2020. Untuk studi dokumentasi, melalui pengumpulan data-data yang berupa lampiran screenshot, postingan konten media sosial yang digunakan oleh calon kepala daerah, dan juga hasil Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020. Adapun dokumen yang dimaksud tidak hanya mencakup data-data hasil perolehan suara pada Pilkada, tetapi juga berkaitan dengan proses kegiatan komunikasi politik, mulai dari awal sampai akhir masa kampanye, termasuk proses pemilihan dan perhitungan suara. Baik, 2 menit lagi, Al. Dalam penelitian ini, saya membaca, mempelajari bahan-bahan atau sumber-sumber informasi mengenai komunikasi politik dan media sosial, Pilkada, serta literatur lainnya yang menyangkut objek penelitian. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, saya menggunakan 3 teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Untuk triangulasi sumber, menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait. Misalnya, selain melalui wawancara, saya bisa menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dari susunan kepengurusan tim pemenangan pasangan Harisani, daftar kegiatan tim pemenangan pasangan Harisani, foto-foto kegiatan tim pemenangan, dan hasil rekaman dengan narasumber. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Untuk triangulasi metode, dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, saya menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Untuk triangulasi waktu, dalam hal ini saya mewawancarai para informan dengan rentang waktu yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta memperhatikan kesiapan narasumber untuk diwawancarai. Untuk teknik analisis data, saya memasukkan 3 teknik. Yang pertama itu ada reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk reduksi datanya, pada saat melakukan reduksi data, saya akan memfokuskan pada data yang dapat menjawab permasalahan tentang pemanfaatan media sosial dalam pemenangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Untuk penyajian data, yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penyajian secara deskriptif atau narasi atas data yang telah dikategorisasikan dalam bentuk laporan yang sistematis. Untuk selanjutnya dianalisis guna pengambilan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai pemanfaatan media sosial dalam pemenangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Untuk pengambilan kesimpulan, dilakukan dengan metode induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan pada kesimpulan umum yang bersifat objektif, untuk mengetahui jawaban permasalahan mengenai pemanfaatan media sosial dalam pemenangan Harisani pada Baik, Al, waktunya habis. Bisa dipercepat. Ya, moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan oleh Saudara Alfitriadi Zurian. Selanjutnya, sesi tanya jawab dari para audien. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Saya lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kritik dan saran dari dosen kontributor yang akan dimulai dari kontributor 2, Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Oh, sampai Pak Kira saya mau naik ke gedung red. Saya mau masuk kampus nih, ntar ya. Terus yang kedua. Yep. Baik, Pak.
Pak Eka-nya sedang sedang ada di tempat pemakaman. Atau gimana Pak Jadi Eka? gimana Bu? Nah, beliau sedang naik ke lantai 2, kita beliau sebentar nih. Oke. Oh ya, baiklah. Sudah di gedung di gedung B mungkin naik ke iya. lantai 2, gitu tahu. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Halo Pak Eka, sudah di ruangan Pak Eka? Halo Pak Eka. Atau kita baliknya dulu Bu Susi? Dibalik dulu Pak ya. Ya. Bagaimana Bu Susi? Halo Pak Eka. Atau kita isinya waktu dengan Bu Al dulu Bu Susi? Iya, boleh. Baik, Pak. Ya, baik. Baiklah. Baik. Itu Pak Eka sudah ada suaranya tuh Pak kayaknya. Halo Pak Eka, Ya. silakan Pak Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya mohon maaf nih, saya tadi kebetulan ada senior di kampus dulu, Damul Ci. Oh, Ci Damul. Adri Mulyadi. Lai. Nah, beliau meninggal.
Dia meninggal dunia, tadi saya situ dulu. Iya. Tapi enggak biasa saya lihat. Ya, baru saya ingat waktu itu karena mau nganterin ke tempat sholat, saya lihat handphone, ya baru ingat saya ada ujian hari ini. Mohon maaf, Pak Yon. Baik. Lanjut, Pak. Tadi saya sudah dengarkan presentasi dari siapa namanya? Alfitriadi. Dari Alfitriadi Zurian tentang presentasi Anda. Saya tadi mau cek dikit referensi Anda terakhir itu pemilu kapan? Untuk referensi Anda itu 2013 atau 2016 kalau nggak salah ya terakhir. Iya Pak. Itu beda ya. lagi Pak. Itu yang untuk di latar belakangnya. Kalau yang untuk direferensikan tadi karena terbatasnya waktu, yang di bab 2-nya itu dan relevannya itu terakhir saya memasukkan yang 2020 Pak. Yang di penelitian yang relevannya, yang di bab 2 itu. Tapi belum saya sempat. 2020 yang relevannya apa itu? Apa? Apa sih yang terakhir 2020 itu apa yang relevannya? Tentang apa? Coba kutip saya. Untuk 2021 ada Pak, yang 2021 itu judulnya tentang efektivitas kampanye politik di media sosial pada pemilihan kepala daerah tahun 2016 di Kecamatan Jo Angin, Kabupaten Wajo. Yang untuk tahun 2020-nya itu evaluasi komunikasi publik Komisi Pemilihan Umum melalui media sosial pada pemilihan umum 2019. Oke, nah kemudian pertanyaan penelitiannya apa tadi? Untuk pertanyaan penelitiannya itu yang pertama itu apakah media sosial yang digunakan oleh pasangan Harisani serta bagaimanakah kemasan atau isi pesan politiknya dalam kampanye Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020. Yang kedua, bagaimanakah strategi yang dilakukan tim pemenangan Harisani dalam mengemas pesan politik pada media sosial dalam kampanye Pilkada Provinsi Jambi 2020. Yang ketiga, bagaimana respon pemilih terhadap pesan politik kampanye pasangan Harisani pada Pilkada Provinsi Jambi 2020. Recording in progress. Oke. Nah, pertanyaan saya itu adalah apa yang saudara maksud tadi dengan pertanyaan pertama tadi, apa maksud? Apa untuk maksud yang pertanyaan pertama itu saya apa? Ya, pertanyaan pertama itu apa itu? Yang untuk pertanyaan pertama itu saya ingin mengetahui dulu media sosial apa yang dipakai lebih dipakai oleh tim pemenangan ini dan kemasan politiknya itu tadi. Nah, dikemas seperti apa dan isi pesan politiknya seperti apa di dalam media sosial tersebut. ya, pertanyaan yang pertama itu Bentar. Ya, Pak. Saya masih dua. Oke. Nah, pertanyaan penelitian pertama tadi itu kan bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk media apa? Nah, itu perlu ditanyakan itu. Menurut saya perlu Pak. Soalnya beda media sosial yang digunakan, beda pula cara responden untuk menangkapnya gitu Pak. Jadi apa yang Anda amati, dia menggunakan media sosial enggak? Iya Pak. Dan Anda katakan tadi itu yang menentukan salah satu aspek kemenangan beliau.
pasangan itu. Soalnya Dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu yang menyebutkan kemenangan dia itu adalah aspek di media? soalnya pada pilkada kemarin itu Pak, pasangan ini lebih banyak menggunakan media sosial dalam kampanye Pak, berbeda dengan pasangan yang lainnya gitu Pak. Apa ukurannya? Dan ukurannya itu dari banyaknya akun media sosial yang ada serta jumlah follower mereka yang juga banyak Pak. Berbeda dengan pasangan yang lainnya gitu Pak, yang menurut aturan di KPU, akun media sosial itu boleh banyak. Akun media sosial kalau di KPU itu diatur Pak, yang resminya sama yang tidak resminya. Tapi mereka itu banyak yang dari relawan-relawannya gitu Pak, yang bukan dari akun ofisialnya, tapi relawannya itu untuk membuat akun media sosial gitu Pak. Ya, jadi itu saja yang bisa diukur, tentu saja menurut saya adalah akun resminya, akun media sosial resmi yang dibuat oleh tim pemenangan. Tidak bisa nah, akun pemenangannya berupa apa? Akun pemenangannya berupa apa? Akun pemenangan berupa Instagram, ada Facebook, ada juga. Apa nama Instagramnya? Instagramnya itu yang tadi saya sebutkan itu juga resmi Pak, Gema Al Haris itu yang untuk kalangan anak mudanya. Terus yang untuk yang umumnya itu Harisani Pak. Yang umumnya itu kan enggak akun resmi itu. Ya, akun resminya apa aja? Ya, yang akun resminya apa aja? Yang akun resminya seperti Center Media Harisani. Terus tuh ada juga akun resmi untuk khusus untuk kabupaten kotanya. Terus yang resminya itu yang khususnya untuk Facebook, Center Media Harisani. Terus yang Facebooknya juga itu Pak namanya. Nah, itu masih aktif sekarang? Untuk sekarang masih aktif untuk menginformasikan program-program yang dilakukan sekarang Pak, pas terpilih. Semuanya masih aktif? Tidak semuanya Pak, soalnya yang tertentu aja. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana kemudian kita akan mendapatkan informasi tentang penggunaan media di masa itu dan bagaimana pengaruh media tersebut terhadap pemenangan jika kemudian itu kita nggak bisa lakukan sekarang. Saya melihat postingan-postingan terdahulunya gitu. Masih bisa masih aktif itu sekarang? Masih bisa menelusur sampai ke bawah? Ya. Like contohnya, kita anggap like contohnya. Bagaimana kita menghitung bahwa like itu dilakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu? Saya lihat dari tanggal postingannya dulu, Pak. Bisa melihat like tanggal berapa dia like? Tidak. Ya, nggak bisa dilihat. Artinya itu satu kendala yang akan saudara hadapi di dalam penelitian ini. Tapi temanya menarik. Temanya adalah bagaimana kemudian pemanfaatan media sosial di dalam pemenangan. Anda baca buku Postrus namanya, buku Postrus itu Indonesia, itu banyak itu bercerita tentang pemanfaatan media, mulai dari luar negerinya itu mulai dari kemenangan si Obama dan bagaimana kemudian memanfaatkan media, dimanfaatkan Arab Spring, kemudian bagaimana itu dimanfaatkan oleh pemenangan si Trump, dan bagaimana kemudian di Indonesia penggunaan media dalam pilpres, dalam beberapa pilkada yang ada, tuh bisa kita lihat di situ. Dan semuanya tidak positif seperti yang saudara bilang. Coba baca itu. Di Gramedia masih banyak itu bukunya. Postrus itulah sekitar itulah judulnya, itu bicara tentang
media itu, bagaimana penggunaan media. Nah, menurut Anda tahu nggak informasi media apa yang kemudian yang paling banyak dibuka di Indonesia ini untuk pemenangan itu, diakses oleh orang? Instagram, Pak. Berarti berdasarkan dari pengamatan saya itu Instagram, Pak. Facebook paling tinggi di kita. Kemudian ya nggak mungkin pula di Jambi Instagram. Yang paling tinggi itu Facebook, WhatsApp. Nah, lalu di Jambi Instagram sendiri itu agak ganjil itu. Saya nggak tahu, bisa jadi iya, tapi kemudian dalam konteks sosial kultur masyarakat nggak mungkin. Beda aja kita di luar negeri itu Twitter. Nah, kita justru Twitter itu mendapat nilai yang paling rendah. Gitu. Nah, kemudian apanya yang mau Alfitriadi lakukan ini? Pertama bicara media apa yang digunakan, mungkin Facebook berapa, apa. Kemudian apa lagi yang mau dicari? Kemasan atau isi pesan yang disampaikan itu, Pak. Bagaimana mereka mengemasnya, terus isi pesannya itu tentang apa-apa aja gitu, Pak. Bagaimana mengemasnya maksudnya apa? Dalam kan mereka menyampaikan visi misinya itu, Pak. Mereka itu postingannya itu dibikin seperti apa gitu, Pak. Misalkan dalam postingannya itu ada hal-hal yang menarik pemilih untuk memilih mereka gitu, Pak. Nah, gimana caranya kita melihat mengukur itu ini menarik untuk orang membaca, ini tidak? Dari responnya itu, Pak, dari komentarnya, dari like-nya juga bisa. Ya, apa contohnya? Contohnya apa tuh? Sehingga kita bisa mendefinisikan ini, oh itu menarik dari. Contohnya seperti misalkan pasangan Harisani ini ada program namanya Dumisake, yakni 2 miliar satu kecamatan. Mereka mengemas program ini di dalam media sosialnya itu dengan hal-hal yang bersifat diurutkan di dalam media sosialnya apa-apa saja yang akan mereka lakukan dalam 2 miliar dibagikan per kecamatan ini, sehingga masyarakat pun lebih cepat paham, lebih cepat nangkap apa isi pesan-pesan politik mereka. Bagaimana kita untuk mengukur bahwasanya masyarakat paham dari apa yang mereka sampaikan dalam media itu? Berdasarkan dari tanggapan dari masyarakat. Kira-kira apa tanggapan komen yang menurut pengamatan Alfitriadi? Nah, coba buka sekarang, coba kamu buka sekarang kontennya. Coba kalau ada di depan Anda ada laptopnya, Anda buka itu konten tentang kalau masih hidup sekarang, coba buka. Saya nanyakan ini, saya biasa nggak pernah nanya, saya biasa ngasih tanggapan aja langsung. Tapi saya khawatir itu rata-rata media sosial orang-orang tim sukses ini bubar setelah timnya bubar, setelah menang. Nah, coba sekarang buktikan maksud saya supaya nanti saudara tidak kemudian ketika sudah di ACC ujian penelitian justru ketemu datanya. Bukanya di HP. Nah, coba buka aja itu. Itu di jam berapa di Selatan? Itu pakai jam 9. Sekarang Anda buka apa, Alfirian? Instagram, Facebook, atau apa? Instagram, Pak. Nah, Instagram. Nah.
Halo? Ya, ini saya share screen dulu bentar. Tuh. Anda perempuan? Cowok, Pak. Bukan. Ini terakhir postingannya 24 jam yang lalu. Pak. 24 jam yang lalu. Oke, Mas Putih berarti ya. Ya. Nah. Mana yang coba Anda cari yang waktu pemilu? Nah, jadi usulan saya begini, keluar dia ya. Keluar ya. Bu Susi keluar ya? Kelempar ya? Anunya? Bukan ya? Alfitrian. Adi masih ada di? Alfitriadi. Masih ada ini namanya. Usulan saya itu meneliti media sosial ini karena dia dinamis, maka seharusnya kita hitung waktu itu berapa. Sekarang kan kita nggak bisa ngitung jadikan landasan berikutnya. Atau kalau mau melihat sekarang lebih aktual bagaimana ketika dia maju memanfaatkan masih update enggak, sekarang masih gampang enggak dicari. Gitu. Tetapi itu pilihannya bisa di zaman itu bagaimana dia. Jadi kan bagaimana dia memanfaatkan media saja itu. Bagaimana dia memperluas jaringan, konten-kontennya berupa aja. Tadi kan konten dia bilang kontennya bersifatnya adalah pemenangan, penyampaian info, program sehingga diterima oleh masyarakat. Nah, lengkapi data itu contohnya data dari awal saya dengar tadi, saya lupa nanya. Saya dengar tadi pengguna media di Jambi berapa? Apa? Pengguna media sosial di Jambi berapa? Itu belum saya teliti, Pak. Nah, itu dia angkanya ada tuh kalau Anda mau cari di internet saya itu. Berapa pengguna media sosial di situ? Berapa pengguna Facebook? Kalau nasional kan kapan dicari itu pengguna kita itu 2 kali dari jumlah penduduk kita, Mas. Jadi pengguna jadi akun sosial media sosial itu 2 kali dari jumlah penduduk Indonesia, dari jumlah penduduk itu. Artinya satu orang itu bisa punya lebih dari 2 akun. Saya lupa data bukunya, nggak saya bawa datanya. Itu seperti itu tuh kalau di Indonesia. Nah, artinya pengguna media sosial itu berapa di situ. Kemudian kalau data nasional itu pengguna media di kita itu yang banyak ada tuh komposisi umur berapa pengguna media untuk yang sumber informasinya dari media sosial, dari komposisi umur ada juga tuh datanya. Nanti di luar sidang nanti Anda tanya ke saya ada data-datanya itu. Dan tingkat usia umur berapa yang kemudian bersifat dia menggunakan medianya itu untuk hoax, tentunya kan, untuk hoax dan sebagainya. Karena secara keseluruhan istilah-istilah yang Alfitria disampaikan dalam proposal ini masih belum menggunakan bahasa-bahasa media, bahasa-bahasa media sosial sebenarnya dari tadi itu. Jadi bahasa-bahasa media sosial itu kan pengguna, kemudian platform apa yang kemudian sering digunakan, berapa dia menggunakan itu untuk kepentingan politik, konten apa yang dia sampaikan itu yang masih sangat kurang, sehingga
beberapa simpulan-simpulan, hipotesa atau proposisi-proposisi yang ditampilkan di situ. Belum akhirnya itu tadi bagaimana pemanfaatan media untuk pemenang, sehingga dia menang. Kan itu kan masih masih sangat kurang, itu baru di data yang disampaikan tadi. Teori yang digunakan apa rencananya, Abid Redi? Metodenya, Pak. Ya. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Ya, Pak. Nah, kerangka konseptual yang ingin dibangun di situ? Kerangka konseptualnya itu, atau Anda ingin menggunakan teori apa sebenarnya di situ? Analisa konten enggak kan? Enggak kan? Analisa konten. Enggak. Nah, apa tuh? Komunikasi politiknya, Pak. Apa tuh yang mau Anda ambil konsepnya komunikasi politik? Saya lebih melihat tentang ada beberapa poin yang saya ingin masukkan, yaitu tentang yang pertama itu tentang ketokohannya gitu, Pak. Yang kedua tentang ketokohannya maksudnya apa nih? Bagaimana dia itu para tim pemenangannya itu dapat merawat ketokohan dari calon yang didukungnya itu, Pak, dari calon yang ditampilkan itu di media sosial gitu, Pak. Itu saya ambil dari Anwar Arifin. Merawatnya maksudnya? Bagaimana dia mengemas di dalam media sosial itu, dia menampilkan bagaimana calon yang didukungnya gitu, Pak. Branding. Iya gitu, Pak. Nah, bagaimana? Oke, itu menarik tuh. Bagaimana dia membranding pasangan calon di media sosial. Nah, membranding itu, oke, saya pikir itu aja. Gimana? Yang kedua apa? Yang kedua itu saya ingin pesan persuasifnya gitu, Pak, pesan ajakannya yang disampaikan oleh mereka gitu. Itu dua itu. Iya gitu, Pak. Kalau saran saya, tapi kalau anak kuat ya, branding itu sudah cukup itu. Bagaimana dia membranding orang untuk maju. Membranding itu bisa jadi itu dengan penampilan foto atau dengan menggunakan tadi itu kata-kata apa yang mau dia sampaikan. Ada enggak kelompok-kelompok sasaran yang ingin dia sasar, contohnya kan kesan apa yang mau dia ciptakan ke pemilih dalam brandingnya itu. Kalau saya mikirnya lebih kalau Anda pikir branding, saya pikir itu lebih fokus, dan kemudian latar belakang tadi lebih cocok ke situ, kayak bagaimana pemanfaatan media dalam konteks branding atau memviralkan itu apa yang dilakukan memviralnya. Nah, ketika itu bisa jadi itu nggak perlu kita menganalisis. Nah, bisa kita lihat itu dari berapa yang like, contohnya. Walaupun sekarang nggak sulit. Nah, like itu kan bisa jadi sekarang like itu muncul setelah itu, banyaknya setelah karena baru, kecuali ada punya data ketika masa pemilu ini kan enggak. Nah, contohnya kita dalam 1 jam posting, dia memposting sudah sekian orang yang mengkomen, like. Kalau sekarang kan juga agak sulit tuh. Artinya dia sudah menjadi kepala daerah, ya itu belum bisa jadi orang sudah banyak kemudian like-nya. Dari postingan terakhir berapa yang like-nya sekarang ini? Kan bisa juga data. Nggak usah data, boleh Anda lihat di situ aja biar nggak mengganggu sini. Anda pakai handphone di sini ya? Iya, Pak. Oke, nah itu bisa dibandingkan. Itu saya pikir melakukan brandingnya itu. Catatan keseluruhan mungkin saya susah menanggapi itu apa ide yang Anda pikirkan, karena memang belum fokus pada apa yang sebenarnya Anda ingin cari di dalam penelitian ini.
yang belum jelas apa yang mau Anda cari. Kita sulit juga untuk memberikan masukan kemana mau dimasukkan. Tapi kalau Anda contohnya dari saya ngikutin alur pemikiran Anda sebentar ini, kalau Anda bicara branding saja, itu udah kita branding aja dia bagaimana dia, apalagi dia ini kan tidak petahana. Dia tidak petahana, bagaimana dia kalau Anda perlu bisa mencari data, tentu dia tidak petahana. Kemudian dalam survei awal, coba lihat cek di media-media lokal, itu ketika dia baru tampil itu berapa sih tingkat popularitas dan elektabilitasnya di awalnya? Ada data kayak gitu Anda? Sudah pernah saya lihat Pak, datanya memang rendah. Yang paling tinggi itu wali kota Jambi itu Pak, tapi beliau tidak mencalonkan. Bukan, ya ketika yang di antara calonnya, itu oke. Yang di antara calonnya pernah ada survei tentang berapa tingkat popularitas dan elektabilitas dia di awal. Apa? Siapa yang tinggi di awal itu? Yang paling tinggi itu pasangan nomor 1, Pak. Ya, incumbent nih. Ya, enggak, ke pasangan nomor 1 itu juga penantang Pak, yang incumbent pasangan nomor 2. Dia nomor berapa? Dia nomor 3. Nah, itu kan menarik tuh. Dia bagaimana di awal kemudian hasil survei itu menunjukkan dia justru adalah orang yang dianggap tidak masuk hitungan dalam perlombaan menjadi wali kota ini gubernur ya? Gubernur. Nah, jadi gubernur ini. Dia kerja sebelumnya apa? Bupati Merangin, Pak. Bupati Merangin sebetulnya kan besar juga pemilih sebenarnya. Nomor 2 terbesar ya kalau salah saya di Jambi. Merangin. Pemilihnya apa, Pak? Jumlah pemilihnya? Jumlah pemilihnya Muaro Jambi yang kedua. Ya, kalau Merangin nomor berapa? Merangin itu juga besar. Merangin besar juga, tapi dia tipis-tipis gitu, Pak. Saya pernah survei itu di Merangin itu. Nah, oke, itu contohnya. Jadi nomor berapa dia? Kemudian ketika dia menggunakan media sosial, ternyata dia bisa bukan bisa, salah satu strateginya adalah yang mungkin kita anggap bisa membuat dia menang adalah pemanfaatan media sosial contohnya. Tapi itu masih saya janganlah dikaitkan dengan pemenangan ya, karena saya kata juga blank spot di Jambi berapa blank spot yang tidak masuk sinyal di Jambi berapa dari daerah yang ada. Tapi masih luas ya blank spot di Jambi ya. Ya, artinya kan belum bisa kita mengaitkan dia menang itu gara-gara media sosial, karena mungkin saya kurang tahu persis, tapi kalau melihat kondisi geografisnya, saya pikir masih banyak di area-area tertentu masih blank. Bukan Anda lihat aja di data-data pembelajaran daring kemarin itu banyak itu berapa. Artinya kita memang melihatnya tidak dari sisi proses pemenangan, tapi bagaimana dari sisi tim kampanye atau kesadarannya untuk mulai beralih kepada pemanfaatan media sosial sebagai salah satu sarana melakukan pembentukan melakukan framing atau melakukan menyebarkan kampanye, kan mungkin lebih banyak di situ, atau membangun personalisasi diri untuk meningkatkan popularitas, meningkatkan elektabilitas, mungkin lebih ke situ arahannya dibanding dikira-kira bahwa ini yang menyebabkan dia sebagai pemenang. Apalagi itu data 2013 yang ingin mengatakan bahwasanya media sosial itu sesuatu yang menjadi pilihan. Belum 2013 belum ada di kepala daerah ya, belum ada pemanfaatan media secara masif itu. Ini baru dilaksanakan itu baru di Pilkada serentak 2020. Itu karena terpaksa memang karena aturannya melarang yang lainnya. Tapi faktanya belum menjadi juga sesuatu yang idola. Jadi saya harapkan ini proposalnya menarik, tetapi dibikin lebih standar aja, informasinya lebih normal saja dibandingkan membesar-besarkan keberadaan media sosial. Jadi dinormalkan aja bahwa media sosial hari ini menjadi pilihan di ranah politik.
dipercepat kesadaran itu sebetulnya di belahan dunia lain sudah mulai muncul. Di Amerika baru muncul itu di Obama. Kemudian tapi Obama lebih kemudian muncul Arab Spring, kemudian muncul kasus si bagaimana memanfaatkan Twitter oleh si Trump jadinya. Bagaimana pula Trump itu jatuh karena Twitternya. Itu. Kemudian di Indonesia munculnya lebih jelek sebetulnya di Indonesia muncul pemanfaatan media ini di Pilpres. Di Pilpres itu pemanfaatan media sosial itu kalau Anda baca beberapa hasilnya lebih jelek, lebih kesannya negatif untuk penyebaran hoax sebetulnya lebih daripada upaya untuk pemenangan. Jadi lebih banyak pemenangan. Di kabupaten kota saya nggak tahu Jambi, itu mah di Sumatera Barat pemanfaatan itu juga masih minim, yang paling banyak baru pemanfaatan yang bisa kita rasakan dalam debat publik. Debat publik saya melihat itu kasus Sumatera Barat itu ketika pertama kali dia debat publik, pembukaan debat publik itu para penontonnya melebihi angka 20 paling rendah itu 10 ribuan. Itu udah langsung dia live itu di Pilgub kemarin. Nah, artinya baru sebatas itu. Nah, kita yang mau kita cari di sini adalah mungkin lebih diarahkan bagaimana pasangan calon, Anda ambillah calon yang pemenang. Ini karena alasannya dia yang pemenang, bagaimana dia memanfaatkan media sosial itu. Kita belum bisa melacak efektivitas media sosial itu untuk perolehan suara, tapi bagaimana dia pemanfaatannya itu. Mungkin pemanfaatan itu hasilnya nanti untuk apa aja baru? Untuk branding contohnya. Atau justru Anda tidak perlu menyinggung-nyinggung nanti yang banyak di Indonesia itu justru untuk apa namanya ini bahasa digitalnya apa black campaign-nya ini dalam bahasa medianya lupa saya. Jadi itu lebih jadi hater contohnya itu bisa lebih di situ dimanfaatkan itu media sosial untuk nyerang musuh. Karena Anda bilang juga tadi, dia tadi bagaimana dia memanfaatkan kebencian orang terhadap incumbent. Itu Anda tadi bilang tadi, kekecewaan terhadap incumbent, itu yang dia manfaatkan. Nah, bagaimana dia mengemas tuh, karena dia underdog, bagaimana dia kan untuk memenangkan dirinya dan juga menyerang lawan. Nah, di Indonesia, panjang pengetahuan saya terhadap penelitian media lebih banyak bicara itu bagaimana media sosial dijadikan sarana untuk menjatuhkan lawan. Itu penelitiannya di Pilgub, di Pilpres ya. Daripada untuk jadi gitu aja. Jadi bagaimana penggunaan media itu bisa jadi ambil dua sisinya, baik untuk melakukan branding juga dalam melakukan yang sifat yang lain untuk melakukan serangan terhadap lawan-lawannya. Itu mungkin dari saya, Alfitriadi. Itu dari saya, Pak Surianeh, Bu Al-Rafni, dan Ibu Susi. Terima kasih, Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Eka Vidya Putra. Selanjutnya penyampaian kritik dan saran dari dosen kontributor 1, Ibu Dr. Al-Rafni MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang kami hormati Ibu Susi Fitria Dewi, Kaprodi dari SDRBKN, Bapak pembimbing, Bapak kontributor, Bapak Eka Vidya Putra, dan juga mahasiswa yang sedang ujian proposal, Saudara Alfitriadi Zurian. Selamat ya, saudara sudah bisa menyusun proposal tesis ini. Tapi karena ini adalah sidang proposal, ada beberapa hal yang perlu kita tajamkan. Mudah-mudahan, insya Allah bisa mempermudah saudara dalam menyelesaikan tugas akhir di prodi ini. Ya, baik saudara. Apa namanya tuh? Kalau kita melihat judul yang saudara ajukan adalah pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemenangan Hari Sani. Nah, saya sudah baca bolak-balik itu. Apa sih sebenarnya konsep pemanfaatan media sosial itu? Apakah dalam tataran positif atau dalam tataran negatif sehingga saudara tergelitik untuk bisa mengkaji tesis ini? Apa yang melatar belakanginya?
Nah, itu yang pertama yang mau saya konfirmasi ke saudara. Apakah saudara melihat bahwa memang pasangan ini memanfaatkan media sosial dalam kampanye itu melebihi pasangan-pasangan lain? Apakah memang demikian? Memang demikian. Oke, kalau memang demikian, data harus ada di latar belakang. Ya, data harus ada. Saudara harus bisa mengkomparasikan pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemenangan ke pasangan Haris Sani tadi ya, Haris Sani. Itu yang pertama dari saya yang harus dijelaskan sehingga kita bisa mendapatkan data bahwa ini adalah persoalan serius yang bisa kita ungkapkan dan penelitian yang kita hasilkan berupa artikel atau tesis itu bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu media sosial dalam hubungannya dengan komunikasi politik atau dalam hubungannya dengan kampanye pada ilmu politik. Itu yang pertama ya, Alfi Yadi. Saya belum menemukan apa yang saudara maksud dengan pemanfaatan di sini. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau saudara sudah menemukan konsep itu, saudara harus menjelaskan pemanfaatan media sosial itu dalam kampanye itu seperti apa. Ya, dalam teori politik, pemanfaatan media sosial dalam kampanye itu ada 3. Yang pertama ada product oriented campaign, kemudian kandidat oriented campaign yang kita kenal dengan political branding atau personal branding. Yang keempat adalah ideological campaign. Dan ketiga-tiga ini ada faktanya, fenomena di lapangan, bahwa pasangan Haris Sandi itu punya produk yang dia jual. Apa itu? 2 miliar per kecamatan. Ya, 2 miliar per 1 kecamatan. Itu produknya, salah satu produknya. Kalau saya baca latar belakang saudara. Kemudian personal branding atau political branding secara umum. Kita lihat pasangan ini adalah bukan petahana. Dia punya ciri khas tersendiri untuk bisa mendominasi perolehan suara dari kaum milenial atau generasi Z. Nah, kenapa ini nggak diungkapkan di dalam latar belakang? Padahal ini adalah persoalan yang serius ketika media sosial konsumsinya adalah umumnya adalah para pemilih pemula atau generasi Z sesudahnya. Nah, itu yang saya setuju dengan yang dikatakan Pak Eka tadi, bahwa politik konvensional itu belum mengenal media sosial. Media sosial itu baru dikenal 2008 ketika Barack Obama mengkampanyekan dirinya. Tapi sekarang semua sudah berubah, apalagi persoalan pandemi, persoalan yang sangat melihat, kita lihat kompleksitas permasalahannya. Kenapa nggak diungkit itu di latar belakang? Itu yang mengakibatkan, yang mengunggulkan tesis saudara ini bahwa perlu diteliti bagaimana pasangan ini memanfaatkan media sosial dalam kampanye dilihat dari 3 teoritis tadi. Ya, jadi produknya 1 miliar, apalagi produk yang lain, Alfitriadi, apalagi yang saudara ketahui produknya? Sentuh Sengeti, Tungkal, Sabah itu nanti dijadikan kayak kota satelit gitu. Nah, ya kan bagus itu, bagus. Lalu bagaimana media sosial yang dia expose bisa dimanfaatkan untuk menopang popularitas dia sehingga orang banyak milih dia, baik di Facebook, Twitter, atau yang lain-lain. Itu bisa saudara lihat rekam jejaknya, saudara bisa lihat itu semua, ya, dan bisa saudara analisis. Nah, bisa nanti metodologi nanti lah, latar belakang dulu kita tajamkan. Jadi pemikiran-pemikiran, wacana yang ada yang mengantarkan Anda untuk bisa meneliti secara baik, itu tadi kita lihat entry point-nya tadi, fokus di latar belakang, bahwa pemanfaatan media sosial pasangan ini berbeda dengan pasangan-pasangan lainnya. Dilihat dari ya product oriented campaign, ya, bagaimana kampanye politik itu dari segi produknya berbeda dengan yang lain. Lalu bagaimana personal brandingnya, political branding yang dihadirkan dalam kandidat oriented campaign. Kemudian bagaimana ideological oriented campaign. Misalnya ideologikalnya apa? Jambi mantap, itu udah Ibu baca. Jambi mantap kan keren itu. Kenapa nggak dielaborasi lebih lanjut di dalam latar belakang? Ya kan? Nah, ini bagus, Alfitriadi, idenya bagus, tapi saudara mengemasnya bolak-balik itu. Grand teori komunikasi politik, padahal ini kampanye khusus media sosial. Ya, dudukkan teorinya dulu. Bagaimana pemanfaatan media sosial dalam kampanye? Ada 3 teori besar. Saudara memilih semuanya atau salah satu, seperti usul Pak Eka tadi, political brandingnya atau ketiga-tiganya. Karena kalau bagi saya ketiga-tiganya itu menarik. Ya, dia tidak petahana, tapi dia disegani karena
product oriented campaign itu menyentuh hati nurani orang. Siapa sih yang nggak mau dikasih uang 1 miliar per kecamatan misalnya? Ya, siapa sih yang nggak mau ya Jambi itu bisa mantap? Jadi keren kan? Nah, jadi kemudian kalau kita hubungkan dengan metodologi ya, fokusnya sudah jelas tadi Alfi Triadi ya, saya usulkan fokusnya saudara membuat pemanfaatan media sosial dari strategi kampanye ya, kampanye politik pemenangan tadi. Ada 3 teori besar dan itu saudara buat aspek-aspeknya berikut indikator yang akan saudara lihat dari pemanfaatan media sosial itu. Baik beragam media sosial, kalau saudara mau banyak bisa semua, bisa Facebook, bisa Twitter, ya, bisa Instagram, terserah. Tapi kalau saudara mau fokus ke Twitter, silakan. Terlihat dulu mana data yang bisa, yang gampang untuk dianalisis, yang mudah untuk diakses, itu yang dilakukan. Ya, itu yang ketiga. Lalu kita kaitkan dengan kaitkan dengan metodologi. Kalau kasus, memang benar kasus juga bagus karena dia spesial ya, ada kasus mendalam yang bisa kita lihat. Tapi kayaknya kasus itu setengah-setengah hati deh, Alfi Triadi. Coba kita buat dengan metodologi konten analisis dari 3 frame tadi, dari 3 orientasi kampanye tadi, ya kita lihat kita buat analisis konten ya, sehingga seperti analisis framing ya, kita lihat ya pembingkaiannya itu seperti apa ya ketika dia menyampaikan product oriented, ketika dia menyampaikan personal branding, ketika dia menyampaikan ideological oriented campaign, seperti apa sih bedanya dengan yang lain. Kita bisa lihat konten analisisnya, lalu kita bisa melihat framingnya, kita bisa melihat primingnya itu kata-kata yang selalu dia muncul yang dijual oleh tim seleksi kampanye itu seperti apa. Nah, dengan itu lebih realistis saudara meneliti daripada kita melihat berapa di like dan seperti apa, bagaimana. Itu kan sudah lama sekali kejadiannya 2020, sekarang akhir 2021. Jadi saya pikir kalau logika berpikir yang seperti saya berikan ini, mudah-mudahan pembimbing saudara setuju dan saudara juga bisa melakukan. Itu sudah jelas akar teorinya, metodologinya, dan seterusnya. Ya, Alfi Triadi ini kemudian berikutnya lagi. Kalau kita misalnya memang sepakat mengambil 3 produk, kandidat, dan ideological oriented campaign tadi, lalu saudara juga harus menelaah teori itu. Karena dalam kajian pustaka atau kajian teoritis saudara nggak ada. Ya, saudara bikin komunikasi politik, saudara bikin media sosial 1 halaman, saudara bikin pula yang lainnya apa nih lagi? Tadi saya sebentar cuma melihat itu, nggak ada yang nyangkut. Padahal penelitian kualitatif itu, peneliti adalah instrumen di lapangan. Dia yang punya wawasan untuk menentukan secara otoritas, ini penting datanya, ini datanya mau diapain, ini bagaimana cara mengolah data, menyusun data, mengkategori data, mereduksi data, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dipelajari ya, Alfi Triadi ya, pahami lagi apakah ini metode konten analisis atau metode kasus yang saudara akan ungkapkan. Dua-duanya menarik, tapi terpulang kepada saudara semua. Kemudian berikutnya lagi, yang terakhir ini ya, saya nggak sudah banyak-banyak karena sudah dilahap habis sama Pak Eka tadi, saya setuju dengan semua apa yang disampaikan Pak Eka tadi. Yang berikutnya adalah pemeriksaan keabsahan data. Ya, nggak usah terlalu banyak, triangulasi sumber udah, triangulasi metode udah. Lalu triangulasi waktu itu gimana ya cara kerjanya? Coba Alfi Triadi, bisa nggak menjelaskan? Gimana Anda bisa melakukan, karena dia 2020 nih, sekarang 2021. Waktunya, maksudnya waktu saudara mencari informasi kepada informan atau waktu peristiwa konten yang akan saudara analisis? Coba. Waktu saya mewawancarai itu. Ya nggak bisa dong seperti itu. Nggak bisa. Ya, karena kita peristiwanya sudah lama. Kalau nama triangulasi waktu itu ya menyangkut dengan pesan-pesan politik atau media sosial ini, ya tentunya bukan waktu yang seperti itu yang kita katakan kecuali kalau misalnya dia sedang berproses pada sebelum kampanye begini, setelah kampanye begini, pemenangan setelah menang dia begini, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya waktu ketika saudara menanyakan, mewawancarai informan, itu nggak usah lah dipakai, ya, merepotkan saudara nanti. Ya. Kemudian terakhir sekali tentang apa ini referensi. Referensi kok nggak ada buku standar yang coba untuk melihat bagaimana political oriented campaign itu bisa saudara jelaskan secara detail. Ya, nggak ada buku standarnya.
Saya lihat nggak ada buku-buku yang standar di sini, ya walaupun artikel 2021-2020 ada, tapi semua itu sangat jauh dengan apa yang akan saudara teliti. Ya, mungkin itu saja, saya cepat-cepat ini berbarengan dengan PPG juga. Terima kasih Pak Yon, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan Ibu Al-Rafni. Selanjutnya dimintai tanggapan dari Bapak Dr. Suryani MSI selaku dosen pembimbing. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Aloha, Alfred tadi. Ini kan berproses sudah lama ya, sehingga saya ingin saudara mendapatkan wawasan yang lain dari apa yang sudah saya bersama saudara rembukan ya melalui bimbingan secara online. Sehingga dengan demikian wawasan yang digugah dan tanda kutip oleh kedua kontributor kita ini, Pak Eka dan Bu Al, kiranya menjadi perhatian saudara untuk perbaikan dari proposal yang sudah ditulis ini agar sejalan dengan apa yang diinginkan tadi, ya, terutama menyangkut dengan fokusnya tidak usah dikait-kaitkan dengan soal kemenangan, tetapi bagaimana dia memanfaatkan media sosial itu untuk brandingnya, ya, ataupun juga untuk dalam tanda kutip ya menyerang ataupun menghancurkan ya, mengalahkan dua kandidat lainnya di dalam kompetitor dalam event pilkada di Jambi itu, ya. Nah, perhatikan juga apa yang disampaikan kedua kontributor kita ini untuk menindaklanjutinya terkait dengan metode yang akan digunakan, ya, mau analisis isi, mau studi kasus, ya. Nah, ini disilakan kepada Alfi Triadi nanti untuk memutuskannya. Catatan saya itu saja yang perlu saya sampaikan, karena memang saya berikan kesempatan ini disebabkan oleh sudah sangat lama proses yang kita jalani. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Al. Terima kasih kepada Pak Dr. Suryani MSI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Al-Rafni MSI dan Bapak Dr. Eka Vidyaputra MSI selaku dosen kontributor yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran untuk perbaikan proposal saya. Saya berharap proposal saya akan lebih baik ke depannya, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Susi Fitria Dewi SOS MSI PhD selaku Ketua Prodi Magister PPKN yang telah hadir pada seminar hari ini, serta teman-teman yang telah hadir di Zoom Club Meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuklah kita pada sesi keempat, yaitu pembacaan berita acara. Hal ini akan disampaikan oleh Kaprodi S2 PPKN kepada Ibu Susi Fitria Dewi SOS MSI PhD. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Aloha. Pak Fitriadi, hari ini kita banyak belajar ya mengenai tesis dari Pak Eka, dari Bu Al, dari Pak Suryani. Kepada Pak Eka, halo Pak Eka. Ya, kami meminta satu penilaian ya, bagaimana menurut Pak Eka tesis proposal tesis yang sudah dipresentasikan oleh Alfi Triadi, apakah ini layak untuk diteruskan dengan perbaikan atau seperti apa hasilnya? Silakan Pak Eka. Pertama, secara topik ini menarik. Ini sangat menarik, apalagi ini akan menghadapi pemilu 2024. Dan tidak dapat dipungkiri semakin hari kemudian penggunaan media sosial juga akan semakin menjadi pilihan oleh banyak orang. Nah, tentu saja tantangan kita ke depan sebetulnya di Indonesia adalah penggunaan media sosial dalam ranah politik selama ini lebih banyak digunakan dalam konteks yang lebih negatif dibandingkan untuk upaya pembangunan politik kita. Artinya ini menarik. Jika ada kita temukan contoh dalam penelitian dilakukan oleh Alfi Triadi ini sesuatu yang bagaimana membranding, baik personal branding seperti katakan oleh Bu Al-Rafni tadi,
itu memang bisa menjadi suatu hal yang nilai positif, bisa jadi itu menjadi catatan bagi pembangunan demokrasi kita. Atau bukan kalau itu dilakukan lebih banyak ditemukan nanti ada sesuatu yang lebih negatif, itu kan juga menjadi catatan bagi pembangunan demokrasi ke depan. Nah, artinya penelitian ini dari sisi tema, topik yang dipilih itu sangat baik dan saya merekomendasikan ini tetap dilanjutkan. Akan tetapi, nah lebih sistematis tadi disebutkan oleh Bu Al-Rahmi, memang itu belum kebaca, semangatnya kita nilai ini baik topiknya, tetapi itu belum kelihat mulai dari latar belakang sampai apa yang akan dia teliti. Dan bagi Alfitriadi, sekeras apa kemudian kontributor membaca, Bu Al-Rafni tadi udah bilang saya bolak-balik membacanya, kadang-kadang kontribusi itu bisa baru masuk dengan baik, dengan tepat jika ketika kita membacanya itu udah jelas loh kita mau kemana yang Anda tuju. Ketika kita membacanya belum jelas kemana yang kita tuju, maka kontribusi yang kita berikan yang gampang-gampang itu aja, mungkin ya kita juga ikut meraba-raba juga apa yang Anda berikan. Jadi simpulannya adalah ini menarik untuk dilakukan. Saya mendukung ini dilanjutkan dan merekomendasikan ini dilanjutkan. Tapi itu tadi dalam serba keterbatasan itu ya tolong itu memang diperbaiki cara berpikir untuknya tentang apa sebetulnya yang ingin Anda lihat. Tidak perlu luas, biar kecil tapi fokus. Itu dari saya, Bu Susi. Baik, terima kasih Pak Eka. Silakan Bu Al-Rafmi memberikan penilaian terhadap presentasi proposal Alfitriadi. Baik, terima kasih Bu Susi. Alfitriadi, ini penelitian sebenarnya bisa jadi model model positif ya bagi pemanfaatan media sosial, khususnya untuk kampanye yang akan datang. Kita akan berhadapan dengan banyak pemilihan ke depan. Dan ketika ini dikemas dengan sangat baik, mulai dari latar belakang yang terfokus, kemudian juga teori yang menduduk, yang menjadi base bagi state of the art untuk menganalisis tesis ini, kemudian kesimpulan yang terstruktur dan terpola dengan baik, itu akan jadi sesuatu yang menarik. Alfitriadi, tinggal saudaranya saja lagi yang berusaha keras untuk mengorganisir ide-ide yang kami paparkan di sini, mudah-mudahan saudara memahaminya. Dan saya pribadi juga memberikan kesempatan, kalau mau ditanya silahkan. Kalau selagi kita bertemu, boleh ya Bu Susi, karena ini menarik. Ketika ini sudah selesai nanti diteliti, orang akan belajar bahwa ternyata political branding itu mengalahkan produk ya, oriented campaign. Nah, orang sekarang mulai mencari produk, sehingga nggak branding political personalnya, tapi produknya yang jadi nilai jual ketika peran yang disampaikan di media massa atau pesan pemanfaatan di media massa itu mengeksplor lebih dalam tentang apa pesan produk-produk yang akan dia jual. Dan ini menarik untuk kedepannya. Jadi saya rasa ya sudah kita coba membantu mengorganisir agar tertib dalam membuat apa yang ingin diteliti, tujuan penelitian dan seterusnya itu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk menghasilkan tesis yang baik. Terima kasih Bu Susi. Itu yang akan saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, selamat sekali lagi ya Alfitriadi, semangat untuk memperbaiki ya, mudah-mudahan bisa sukses. Baik, terima kasih banyak Bu Al. Silakan Pak Yon sebagai pembimbing Alfitriadi. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa saya sangat berharap Alfitriadi bisa mendapatkan wawasan yang lain tanda kutip dari posisi saya sebagai pembimbing ya, karena ini sudah berproses lama. Saya terus terangnya mengatakan bahwa ketika bimbingan secara online ini jauh lebih detail saya rinci menulis di dalam proposal itu ketimbang tatap muka yang biasa saya jalani gitu ya. Nah, tetapi apa yang saya sampaikan, mohon maaf ya Alfitriadi ya, belum juga terakomodir gitu ya. Nah, sehingga sudah beberapa kali saya pikir ya sudahlah, mungkin begini adanya, lebih baik dua kontributor lain akan memberikan wawasan yang lain untuk bisa dipahami Alfitriadi melalui dialog yang terjadi di dalam event seminar ini ya. Nah, jadi saya tentu sangat mendukung Alfitriadi ini bisa menyelesaikan dengan baik dengan catatan seperti yang tadi dikatakan Pak Eka dan Bu Al gitu ya. Ya Alfitriadi ya. Jadi perlu kerja keras, perlu usaha yang sungguh-sungguh
agar apa yang Alfitriadi inginkan itu dapat diwujudkan dan dapat cepat diselesaikan. Demikian Bu Susi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanev. Bapak dan Ibu juga seluruh mahasiswa, terutama Alfitriadi tadi sudah mendengarkan ya bahwa ketiga dosen itu memberikan tantangan ya, kalau menurut saya tantangan tadi itu namanya, dan juga harapan ya, harapan kepada Alfitriadi agar segera memperbaiki, memberikan tambahan ya sesuai dengan arahan para kontributor. Dengan demikian kita sudah bisa mengakhiri seminar proposal atas nama Alfitriadi. Kami selaku Kaprodi mengucapkan terima kasih kepada Pak Eka Vidya Putra, kepada Ibu Arafni, kepada Pak Suryanev, juga seluruh mahasiswa atas waktu dan kesempatan yang diberikan ya kepada Alfitriadi untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup seminar proposal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka, Bu Al, Aloha, Alfitriadi, dan para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Semoga semua juga sukses dan selalu sehat. Ya. Amin, amin. Amin. Ya, Pak Eka. Ini Pak Dayon.